Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para aktivis pemuda Ansor, baik dari Kecamatan Buaran ataupun kecamatan-kecamatan yang lain, dan juga tak lupa kepada pemirsa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka silaturahmi dalam pembacaan kitab Kasyifatus Haja ataupun kitab sematan, yaitu Safinatul Haja. Salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaat beliau di hari akhir. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai pengajian ataupun pembacaan kitab Safinatul Haja, dan sedikit nanti akan saya bacakan yang ada dalam kitab Kasyifatus Haja dengan bacaan Al-Fatihah. Ridhoillahi ta'ala wa li hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati al-mu'alif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani wa Syekh Abdurrahman wa ila jami'i abaina wa masyayikhina jamil muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pasal-pasal sebelumnya. Kemarin pasalnya adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Sekarang adalah furudul ghusli. Faslun furudul ghusli ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Faslun utawi iki iku ana fasal sewiji. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Isnani kono loro an-niyatu rupane niat, wa ta'mimul badani lan ngeratakake awak. Wa ta'mimul badani lan ngeratakake awak bil ma'i kelawan banyu, bil ma'i kelawan banyu. Fasal ini adalah menerangkan beberapa kewajiban saat mandi. Kewajiban-kewajiban saat mandi itu adalah ada dua, yaitu niat. Kemudian yang kedua, ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air dalam tubuh ataupun meratakan sekujur tubuh dengan menggunakan air. Jadi ini sangat sedikit pasalnya, yaitu cuman menerangkan dua hal penting dalam kefarduan mandi, ataupun dua hal yang harus dilakukan dalam mandi, yaitu yang pertama adalah niat, dan yang kedua meratakan anggota badan dengan air. Nah, yang perlu kita ketahui, bahasa furudun, bahasa fardu dengan bahasa wajib itu sama apa tidak? Sama apa tidak? Kalau menurut mazhab kita, bahwa fardu dan wajib itu adalah muradif ataupun sinonim, hal yang semakna. Wajib dengan fardu itu sama. Kemudian bahasa al-ghuslu ataupun mandi, kewajiban mandi itu ada dua, yaitu niat dan meratakan badan. Ini termasuk mandi wajib atau mandi yang selain wajib juga sama. Dalam qauluhnya ataupun dalam kasifah mengatakan furudul ghusli ay arkanuhu wajiban kana al-ghuslu au manduban. Jadi kewajiban meratakan air ataupun kewajiban adanya niat harus dilakukan ini baik dalam mandi itu wajib ataupun mandi sunnah. Kalau kita mau mandi sunnah, katakan mau Idul Adha, mau sholat Idul Adha, ini kan sunnah mandi. Ini senajan itu toh sunnah, maka kewajiban dalam niatnya agar dia mendapatkan pahala, bukan izaratil hadas, karena supaya meraih pahala ini dia harus ada niat, kemudian juga mandinya rata. Misal kok mandinya enggak rata, hanya separuh atau tidak sampai ke wajah,
tidak sampai ke apa jenengnya, ke kepala, ya, hanya separuh saja. Ini bukan termasuk mandi, ya, bukan termasuk mandi karena ada sebagian juz atau bagian dari badan tidak terbasuh, sehingga kalau kesunahan, ya, dalam mandinya ini tidak dapat. Nah, meskipun dia sama-sama menghilangkan kotoran dalam tubuh, sebagian kan ada yang kebasuh, ini kan yang tadinya kotor menjadi bersih. Tapi secara kesunahan, berhubung di sini katakan arkanuhu wajiban kan al-ghusl al-mandhuban, sehingga memasukkan mandi itu apakah sunnah ataupun mandi itu termasuk mandi yang wajib, sama-sama harus dipenuhi. Nah, itu ada dua, isnani al-awalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Kalau toh bagi orang yang haid ataupun orang yang junub ataupun orang yang nifas sudah rampung dari hal-hal tersebut, dia wajib mandi, maka dia boleh niat seperti ini. Contohnya di sini ka'ayyanuya al-junubu rof al-jinabah wal haidu wa nufasa rof al-haidi awin nifas awyanwiya kulla ada'il ghusli aw farduhu aw wajibahu auraf al hadasi faqat awil ghusla li sholati il akhirih. Dalam menghilangkan hadas-hadas besar, ini bagi seseorang yang junub digambarkan ada bermacam-macam bentuk niat. Ada kalanya menghilangkan hadas, ada kalanya supaya mandi biar bisa sholat, ataupun rof al hadas fakot, ya, menghilangkan hadas saja, hadas besar, autoharoh anhu, yaitu bersuci, atau niat betul-betul ditaksis, menghilangkan junub, menghilangkan hadas haid, menghilangkan nufasa, sama-sama, ya, itu sama-sama dalam arti yang dihindari itu satu, yaitu supaya dia itu terlepas dari hadas besar. Cuman dalam pengelafatan niatnya itu berbeda-beda. Ada yang kalanya menghilangkan hadas junub, ya berarti hadas besar. Menghilangkan hadas haid, ya juga hadas besar. Menghilangkan hadas nifas, ya berarti hadas besar. Toharoh anhu, toharoh dari hadas, berarti menghilangkan atau bersuci dari hadas. Rofal hadas, menghilangkan hadas, ya berarti hadas besar. Ini sama-sama diperbolehkan. Jadi mukhtalaf fil lafzi, tapi maksuduhu wahid, ataupun maksuduhu satu. Dalam pengelafatan hati niatnya itu beragam, tapi dalam tujuannya satu, yaitu sama-sama menghilangkan hadas. Ini semuanya boleh. Nah, kemudian yang kedua dalam membasuh ini, ya, wala budda antakun aniat muqtarinan bi awali maksurin sawa'un kana min asfalil badani au a'lahu au wasatihi li anna badanal junubi kullahu ka'udwin wahidin. Dalam pelaksanaan niat ini harus disertai dalam atau bebarengan dengan permulaan anggota yang dibasuh. Ini jelas. Seperti dalam wudhu, bahwasanya niat harus muqtarinan bi awalil fardi. Dalam mandi pun juga sama. Ketika dia itu niat harus berbarengan, harus pertama dengan pembasuhan yang pertama. Lah itu tidak harus dari atas. Di sini diterangkan sawaun kana min asfalil badan. Baik itu dari anggota kaki dulu. Semisal mandi tapi watis hawane. Arab di dhuwur iku atis, tak ngisor dhisik, dari kaki dulu. Dalam membasuh kaki itu niat itu menghilangkan hadas besar. Ini sudah tidak apa-apa. Maksudnya meski tidak dari atas atau wasatuhi, di tengah-tengah. Awak-awaknya dhisik, gabur-gabur atis pora. Oh ternyata atis, ya wis ra sida ngesuk maneh. Iki wis hilang hadas yang sudah dibasuh. Berarti besok cuman meneruskan saja. Atau yang dari atas, lumrahnya kalau mandi dari atas langsung dari kepala, ya berarti langsung sekejur tubuh ini sampai bisa mengena. Lah, kenapa itu boleh? Li'anna badanal junubi kullahu ka'udwin wahidin. Karena saat temene awake wong kang junub kullahu ya sekabehane
badanil junub ka'udin wahidin iku kaya bagian kang siji. Kenapa boleh dari bawah, kenapa boleh dari tengah dan atas? Karena semua anggota badannya orang yang junub atau hadas yang lain yang sama-sama besar itu satu. Dalam arti nggak seperti wudhu. Kalau wudhu itu ada beberapa anggota, ada tangannya sendiri, kemudian ada kakinya sendiri, ada kepalanya, ada wajahnya. Ini dengan bagian-bagian tertentu. Kalau mandi tidak, semuanya harus terkena air. Lah karena semua harus terkena air, maka dianggap anggota satu, sehingga dengan itu nggak wajib tertib, nggak wajib dari atas, nggak wajib dari tangan dulu, nggak wajib dari bawah dulu. Ini semuanya bebas, asalkan nanti dalam rukun yang kedua semua bisa rata. Jadi ini bisa dipahami niat, kemudian juga tata cara niat, kemudian juga pembasuhan pertama dalam mandi itu. Yang kedua, ta'mimul badan atau meratakan badan dengan air. Nah, ini harus rata. Ya, rukun yang kedua, meratakan air. Semua anggota-anggota yang ada di tubuh ini. Wa minhu al-anfu wal anmilah al-mutakhidah min nahwi dhahabin. Dalam ratakan air ini termasuk adalah hidung sambungan. Wong semisal ada hidungnya rusak, gerumbung, kemudian ditambal dengan emas. Nah ini tambalannya itu wajib dibasuh, karena itu sudah menyatu dengan kulit. Kalau sudah menyatu dengan kulit maka dikatakan sebagai anggota, maka itu termasuk juga wajib dibasuh. Kemudian wala yajibu waslu syi'ri an-nabiti fil aini awil anfi wa innama wajaba ghusluhu minan najasah lighildiha. Kemudian tidak wajib membasuh ataupun menyirami rambut-rambut yang tumbuh di mata. Umpamanya mata di hidung ini ada rambutnya, nggak wajib digosok sampai dalam-dalamnya, ataupun di hidung itu ada rambut ya. Sama orang ngandel sampai ngilu, kadang ana rambutnya neng irung kuwi. Itu hidung rambutnya ini yang tumbuh dari dalam itu tidak wajib untuk dibasuh. Tapi mama kena ya tidak apa-apa. Wa inama wajaba ghusluhu minan najasah. Ini kalau toh dari najis kok kenapa wajib? Dalam najis wajib dibasuh, tapi ketika dalam mandi nggak wajib. Lighildiha, karena najis itu dianggap berat. Jadi sampai misal mripate kok kena najis, ya dibasuh. Tapi semisal dalam masalah mandi kok di mata itu mengaliri mata dengan air itu nggak wajib. Apalagi sampai matanya, ini rambutnya saja itu nggak wajib, apalagi sampai matanya. Beda dengan najis, karena najis wajib diratakan. Wa yajibu isarul ma'i ila ma tahta. Ya. Ila ma tahta niki napa? Zufri ya. Diwajibkan membasuh dalam mandi ini, membasuh di bawah kuku. Jadi kalau kukunya kan wajib. Nah, ini di bawahnya ini hukumnya bagaimana? Ini juga wajib. Jadi sampean umpamane junub ataupun dalam wudhu juga sama. Ini ya harus semuanya ini dibersihkan. Umpamanya kukunya panjang, ini juga wajib. Kuku panjang, umpamanya kuku panjang dimaafu, udah. Itu harus semuanya dibersihkan. Lah sampai pada bawah-bawahnya. Lah kalau toh bawah-bawahnya kesulitan bagaimana? Nah ini kalau menurut dari sebagian ulama, misal Imam Al-Ghazali mengatakan itu kalau toh sulit yang ada di bawah tahtal alfar, hal-hal yang berada ataupun barang-barang yang berada di bawah kuku ini kok kesulitan, ini di sepuro ataupun di ngapuro. Ini kalau menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Tapi kalau pendapat yang lain ya, termasuk di kebanyakan ini matan-matan kitab mengatakan bahwa itu semuanya harus dibersihkan. Jadi no khilaf. Nah, tapi senajan ini toh ada khilaf, tapi kalau toh terlalu tebal, nah ini kan bisa menjadi manek. Tebal itu
bisa kelihatan lah secara zahir itu kalau tebal, misalnya kotoran itu banyak, ya ini mesti menjadi mani ulma ataupun pencegah dari air. Itu yang bisa dikhilafkan, itu mungkin yang terlalu sulit, yaitu yang terlalu bawah itu ya. Ini ada pendapat yang mengatakan itu dimakfu, ada juga yang mengatakan harus dibersihkan. Tapi kalau sudah tebal jelas-jelas itu bisa dikatakan mani ataupun penghalang. Nah, ini dalam ta'mimul badan seperti itu. Kemudian ini ta'mimul badan, jadi semua sekujur tubuh harus dibersihkan, harus kena air semua. Rambut-rambut yang tergelungi diurai semua. Kemudian juga kalau rambutnya itu ikat, ya sampai diselip-selipkan. Sampai diselip-selipkan dalam arti jangan sampai hanya zahirnya saja, tapi pada akarnya rambut ini tidak terkena air, ini enggak boleh. Semua harus sampai terkena air. Kemudian apakah harus keramas? Ini penting. Katanya harus mandi pakai keramas. Loh, pakai keramas atau tidak ini kan bebas-bebas saja, boleh-boleh saja. Dalam arti kita sudah biasa mendengar mandi keramas. Mandi keramas yang dihendaki adalah mandi wajib. Padahal dalam keramas sendiri itu ada percampuran antara air dengan sabun. Ya. Percampuran air dengan sabun, di mana kalau ada air bercampur dengan sabun, ini sudah tidak suci mensucikan lagi, tapi suci saja. Lah kalau toh itu tidak suci mensucikan, tidak bisa untuk digunakan wudhu dan juga tidak bisa digunakan untuk mandi. Nah, maka kalau toh ada orang mandi dengan basah keramas, boleh dia keramas, tapi kalau toh sudah sekujur tubuh bisa teraliri oleh air yang tohir mutahhir. Katakan yang pertama itu basuhan pertama atau kedua atau ketiga, wabeh itu wis roto. Nah setelah roto berarti ini hadasnya sudah hilang. Kalau sudah hilang kemudian dia mau keramas, kemudian dibilas, ini sah-sah saja. Ya malah api itu menjadi bau yang wangi, menjadi lebih bersih. Tapi kalau hanya satu basuhan atau dua basuhan yang dicampur dengan keramas, dicampur dengan sabun, dan ini untuk meratakan sekujur tubuh dengan air tersebut, ini belum sah. Sebab apa? Airnya masih belum suci mensucikan karena tercampur dengan sabun-sabun atau bahan-bahan kimia yang lainnya. Ya, ini perlu diperhatikan tentang mandi keramas. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita iling-iling juga tentang kemakruhan yang ada dalam mandi. Wa makruhatil ghusli wal wudu'i arba'atun. Hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi dan wudu itu ada 4. Pertama, al-israf fil ma'i, yaitu berlebihan dalam menggunakan air. Apa yang namanya israf? Wa huwa akhdul ma'i ziyadatan amma yakfi al-atwa. Wa illam yazid ala salasi walau bisyati nahrin. Yang dikatakan israf ataupun berlebihan menggunakan air itu diantaranya mengambil air atau menggunakan air yang melebihi dari cukup dalam membasuh wudhu, dalam membasuh anggota. Ya. Jadi melebihi cukupnya itu semisal hanya pertama 3, kemudian sabunan 3 lagi. Ini umpama cukup begitu. Kok ditambahi terus sampai sak kolam ya, sampai airnya 1 kolam habis atau tidak habis tapi berlebihan. Ini menurut dawuhnya al-mu'alif ini sudah bisa dikatakan al-israf. Karena apa? Dia melebihi dari kecukupan dari anggota. Nah, sehingga ini kalau dalam kitabul adabul ghusli, misalnya di kitab Muraqil Budiyah itu harus diperhatikan. Mandinya cuma 3 di sana diterangkan. 3 kali 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kalau kita praktekkan apa kira-kira bisa ora? Awalnya dhewe nek atus kan orang ngono ya. Diur bisa sampai 10. Nah, dari 10 kemudian sabunan ataupun menggunakan sampo dan lain-lain, gosok gigi dan lain-lain. Lah, ini bahkan berpuluh-puluh basuhan. Ini sudah bisa dikatakan al-israf. Sebab apa? Sebab ini sudah ziyadatan amma yakfi al-adwa. Dia sudah mengambil air melebihi dari apa-apa yang dicukupkan dalam membasuh anggota. Walau bisitin nahrin,
meskipun itu dia berada di sebelahnya sungai. Sungai ini menggambarkan banyaknya air, meskipun di banyaknya air turah-turah, ini orang yang menggunakan istimalnya seperti itu tetap dikatakan makruh. Jadi kehidupan makruh itu bukan melihat kondisi di mana dia berada, tapi cara bagaimana dia dalam menggunakan air tersebut. Ini kemakruhannya ada 4, yang saya ungkapkan cuma 1. Nah, ini pertama yang sangat penting sekali sebab pada keterkaitan dengan masalah mandi, di mana mandi ini ada penggunaan air, dan menggunakan air ini tidaklah berlebih-lebihan yang sehingga ada dampak kemakruhan. Meski makruh ini tidak sampai terjerumus pada kesalahan, tapi setidaknya jika kita menggunakan dengan semestinya akan bisa mendapatkan sebuah pahala. Yaitu tentang masalah mandi, kewajiban, dan juga ada kemakruhan, dan juga ada tadi hal-hal yang ada penting yang terkait dengan masalah mandi yang bisa saya bacakan kepada panjenengan sekalian. Itu saja yang bisa saya ungkapkan, semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan kemanfaatan semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.